Meskipun HP ini udah turun setengah harga, tapi menurut saya sih nggak worth it untuk dibeli. Kenapa begitu? Yuk kita mulai videonya. Hai, apa kabar? Oke, jadi yang bakal saya bahas di video kali ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 4, yang mana kalau kita lihat secara usia, dia ini dari peluncurannya itu udah sekitar setahun yang lalu. Dan kalau dilihat harganya setahun yang lalu untuk varian yang 256GB seperti yang saya punya ini dijual di harga 14.999 atau 15 juta kembalian 1000. Dan HP ini tuh saya beli di bulan September kemarin dengan harga 6,5 juta aja. Itu tuh kondisinya masih ada garansi sampai dengan November 2023 ini. Meskipun harganya tuh udah turun jauh ya, lebih dari setengahnya, tapi tetap aja sih menurut saya HP ini tuh nggak worth it untuk dibeli. Nah, kenapa begitu? Ada beberapa alasan. Setidaknya saya punya 5 alasan kenapa HP ini tuh meskipun udah turun harganya tetap nggak worth it untuk dibeli. Jadi alasan pertama kenapa HP ini tuh nggak worth it untuk dibeli adalah soal baterainya. Salah satu kelemahan yang harus diterima dari desain HP Flip adalah soal baterai yang dipakai di HP Flip manapun tuh yang nggak bisa gede. Flip 4 ini menggunakan baterai 3700 mAh yang super boros banget sih untuk penggunaan saya, yang mostly ini tuh di rumah aja dan menggunakan jaringan WiFi. Nah, dengan kebiasaan saya ini, saya tuh butuh ngecas sehari 2 kali untuk pakai HP-nya. Bahkan kalau ditinggal tidur aja sekitar dari jam 10 malam sampai jam setengah 5 pagi, baterainya itu bisa berkurang 15-20%. Padahal itu kondisinya standby kan. Ini tuh hitungannya boros banget. Jadi menurut saya nggak cocok ya HP ini buat kalian yang mungkin sering mobile keluar gitu ya. Ya bakal keteteran lah menggunakan HP ini. Harus deket-deket dengan power bank. Kedua, untuk daya tahan HP lipat, terutama di bagian layarnya itu bakal kurang ya. Jadi meskipun udah dicoba ini itu melalui tahap uji coba yang banyak, tapi tetap aja layar dari HP lipat itu tidak akan sekuat layar HP pada umumnya, terutama di bagian lipatan layarnya. Nah, jadi kan HP ini tuh saya beli di kondisi yang garansinya masih aktif sampai akhir November 2023. Dan persis sebulan saya pakai HP ini, atau tepatnya di akhir Oktober 2023 kemarin, layar dari Z Flip 4 ini rusak. Jadi di bagian lipatan Samsung Z Flip 4 saya ini ada garis hitam dan hijau gitu, dan sesekali setengah ke bawahnya itu suka kedip-kedip flickering gitu. Akhirnya ke service center Samsung lagi. Ini service centernya cakep sih. Buat ngambil Z Flip 4 saya yang kemarin tuh di layarnya ada gores gitu, dan saya masukin hari Minggu, hari ini hari Selasa udah beres. Nah, beruntungnya saya HP ini tuh rusak di kondisi yang masih garansi sekitar sebulanan lagi lah. Jadi setelah saya bawa ke service center lalu diperiksa-periksa di kondisi HP-nya, lalu service center Samsung memproses garansi penggantian dengan gratis 100% tanpa biaya apapun. Ini pengalaman yang oke sih, karena prosesnya juga cepet dan nggak ribet, dimana waktu itu saya bawa ke service center di hari Minggu, dan di Selasanya diinfokan HP udah beres dan bisa diambil. Nah, ini juga informasi buat kalian yang saya juga baru tahu setelah saya servis HP ini, dimana ketika kita mengganti layar dari Samsung Z Flip 4 ini, yang diganti tuh nggak cuman layar, yang diganti tuh hampir keseluruhannya, yakni bagian framenya, lalu bagian layar pastinya, dan juga bagian baterai. Jadi untuk penggantian layar si Z Flip 4 ini, jadi Z Flip 4-nya kan kemarin layarnya tuh ada garis di sini. Ditekukan ini ada garis hijau hitam gitu. Ini udah diganti free ya, karena masih masuk garansi. Dan kondisinya sih emang bukan kesalahan pengguna ya, bukan kesalahan saya. Dan ini luar biasa, saya baru ngobrol sama orang service center, katanya kalau ganti layar Z Flip series itu tuh satu paket dengan bodi samping. Jadi kalian bisa lihat stiker-stikernya masih pada nempel, baru lagi. Jadi dengan si frame-nya satu set juga dengan baterainya. Jadi HP ini tuh literally kayak HP baru ya. Layar baru, frame baru, baterai baru. Jadi yang lama cuman mesin doang sama ya backdoor-nya lah. Nah, untungnya karena di sini masih ke cover garansi, jadi di sini ya masih gratis ya. Kalau aja udah lewat garansi, biaya penggantian layar sepaket sama frame dan baterai itu ada di harga 4 juta rupiah. Lumayan ya, ini malah bisa buat beli HP baru kelas menengah.
Ketiga, alasan kenapa HP ini nggak worth it adalah soal panasnya. Ini tuh panas yang nggak wajar sih, menurut saya lumayan mengganggu. Terutama di area bagian belakang, dekat di layar luar si Z Flip 4 ini. Selama saya pakai HP ini sejak September, itu tuh nggak pernah sama sekali dipakai buat main game. Hanya dipakai buat medsos, nonton, terus saya ngadmin toko online saya. HP ini tuh sering banget demam ya, terutama yang seperti saya bilang ada di area bagian belakangnya. Dan ini tuh cukup mengganggu menurut saya untuk penggunaan harian. Jadi ya harus pinter-pinter lah ini untuk ngatur tangan gitu, atau pakai casing supaya nggak berasa banget panasnya. Dan kalau dipakai main game, buat kalian yang mungkin senang main game di HP ini, pasti itu bakal lebih berasa lagi panasnya. Alasan keempat, kenapa HP ini nggak worth it, menurut saya adalah ini mungkin lebih ke personal preference ya, berdasarkan kebiasaan saya menggunakan sebuah smartphone, di mana Samsung Z Flip 4 ini tidak punya lensa telefoto. Samsung Z Flip 4 ini tuh kamera luarnya punya dua lensa aja, yakni lensa utama sama lensa ultra wide. Buat saya pribadi ya, sejak menggunakan Samsung Galaxy S22 Ultra, lensa tele tuh jadi kayak kepake banget ya buat saya. Karena dengan lensa tele itu banyak hal yang bisa lebih berguna buat saya, misalnya buat foto orang dari jarak jauh, atau foto anak yang lagi main dari kejauhan itu lebih mudah, atau bikin foto yang lebih bokeh dan lain-lain itu lebih enak menggunakan lensa tele. Dan yang terakhir, kenapa HP ini tuh nggak worth it menurut saya adalah untuk tipe dual SIM dari HP ini, dia satunya adalah menggunakan SIM card fisik dan satunya lagi tuh eSIM. Buat saya pribadi, saya belum nyaman ya menggunakan eSIM karena takutnya pas saya pindah HP, terus HP yang lain itu belum support eSIM, transisinya tuh bakal sedikit repot. Jadi buat personal preference, saya tuh lebih memilih mencari HP yang dual SIM, yang mana dua-duanya itu menggunakan SIM card fisik. Oke, itu dia tadi 5 alasan kenapa menurut saya HP ini tuh masih tidak worth it ya untuk dibeli, meskipun harganya tuh udah turun lebih dari setengahnya. Tapi selebihnya sih menurut saya HP ini cukup menarik ya, di luar 5 poin yang saya sebutkan tadi. Dan semoga video ini tuh bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang mungkin saat ini lagi milih-milih atau lagi mikir buat beli Samsung Galaxy Z Flip 4 yang harganya udah lumayan turun. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.